Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, di kesempatan kali ini saya ingin memaparkan secara singkat terkait Learning Management System yang kami pergunakan di SMK Hang Tuah 1 Jakarta, di mana Learning Management System yang kami pergunakan ini berbasis program Moodle yang sudah kami pergunakan sejak awal pandemi, dan untuk fitur ujian online berbasis komputernya sudah kami pergunakan sejak 5 tahun belakangan ini untuk ujian sekolah berbasis komputer. Sebagaimana Bapak Ibu lihat di layar, bahwasanya ini adalah tampilan awal daripada program Learning Management System SMK Hang Tuah 1 Jakarta. Tampilannya cukup sederhana di awal dan hanya terdiri dari kotak username dan password saja. Untuk username dan password ini diberikan oleh administrator daripada program LMS ini. Jadi program LMS ini dimoderasi oleh satu orang administrator yang bertugas mengatur keseluruhan daripada LMS ini, baik berupa pengaturan kelas, pengaturan guru, pengaturan siswa, lalu juga pengaturan tampilan dan sebagainya. Itu dipegang oleh administrator daripada program ini. Karena dipegang oleh administrator, maka guru tidak perlu susah payah untuk mengatur kelasnya lagi, dan juga guru tidak perlu susah payah untuk memanggil siswanya masuk ke dalam kelas, seperti misalkan dilakukan ketika menggunakan program aplikasi seperti Google Classroom. Karena begitu nanti masuk ke dalam LMS ini, masing-masing guru dan masing-masing siswa itu sudah terikat dengan kelasnya masing-masing. Nah, saya akan login dengan menggunakan akun saya sebagai guru. Saya masukkan di sini username dan password, ya. Kemudian klik login. Mohon maaf, ada kesalahan di sini. Nah, ini adalah tampilan awal daripada Learning Management System yang dipergunakan di SMK Hang Tuah 1 Jakarta. Di mana untuk mata pelajaran saya di sini ada 2 mata pelajaran untuk kelas 10 dan kelas 11, yaitu dasar-dasar desain komunikasi visual di kelas 10 mm2 dan animasi 2D dan 3D di kelas 11 mm2. Ini yang kami tampilkan. Untuk masuk ke dalam kelasnya, guru cukup mengklik kelasnya. Seperti contoh, saya akan masuk ke kelas dasar-dasar desain komunikasi visual. Seperti ini. Maka akan tampil seluruh bagian daripada kelas. Nah, disinilah peran guru untuk membentuk kelasnya, bagaimana supaya terlihat menarik, dan bagaimana supaya kelasnya itu terlihat dan bisa diakses secara komprehensif. Maka bisa ditambahkan gambar di sini, kemudian foto, lalu ada forum di sini, ya. Nah, ini ada forum diisi dengan kesepakatan kelas atau persiapan pembelajaran dan sebagainya, ya. Lalu juga guru bisa membagi pembelajarannya itu dengan menjadi bagian-bagian kecil seperti ini. Bisa dibilang sebagai KIKD atau babnya, ya. Seperti di sini pelajaran pertama mengenai menjadi desain komunikasi visual dan sebagainya, terus di sini sampai membuat desain komputer yang ke-8. Nah, di sini juga guru bisa memberikan gambar-gambar yang cukup menarik selain kalimat-kalimat, ya. Saya contohkan di sini ada 3 buah gambar untuk 3 buah bab, ya.
dan ada animasi yang bergerak di sini. Ini menjadi salah satu daya tarik siswa untuk mengakses daripada materi kita. Nah, kemudian di dalam pemberian materi pun guru diberikan keleluasaan untuk memberi materi karena memang fitur daripada model ini demikian luas dan demikian banyak. Untuk memberikan materi tidak hanya memberikan berupa PDF atau PPT ataupun teks seperti itu, bisa dimasukkan forum, bisa dimasukkan semacam kuesioner gitu ya, bisa dimasukkan semacam video atau track pembelajaran ya, alur pembelajaran yang sudah disusun oleh gurunya, sehingga murid bisa mengikuti alur atau track daripada pembelajaran tersebut atau materi tersebut. Saya berikan contoh di sini di bab 1 menjadi desainer komunikasi visual ya. Untuk di bab 1 ini ya. Ini di bagian bawah Bapak Ibu bisa lihat ya. Untuk pembelajaran pertama ini ada 1.1 berarti kegiatan pertama ada absensi. Di mana absensi ini nanti siswa bisa mengisi secara langsung ya, secara mandiri, dan juga siswa bisa diabsen secara manual oleh gurunya melalui absensi ini. Absensi ini juga bisa dijadikan sebagai poin. Jadi bernilai, absensi ini bernilai. Sebagai contoh, misalkan bila hadir dia mendapatkan 2 poin, bila tidak hadir atau izin dia mendapatkan 1 poin, izin atau sakit dapat 1 poin gitu ya. Bila tidak hadir maka dia mendapat 0 poin. Untuk nanti perhitungan akhir di buku ledger nilai siswa untuk mata pelajaran kita. Ya. Jadi siswa di sini nanti cukup mengakses, nanti akan saya demokan saya sebagai siswa di sini ya. Nah, setelah absensi siswa mulai dari diri sendiri. Nah, di sini kita bisa guru itu bisa memaksa siswa untuk absensi dulu, baru dia mulai dari diri. Kalau misalkan absensinya belum diisi, maka dia tidak bisa masuk ke sini. Nah, itu salah satu fitur daripada LMS model ini. Jadi kita bisa kunci ya di sini supaya siswa benar-benar mengikuti urutan daripada pembelajaran yang sudah disusun oleh guru. Juga di bagian sebelah kanan ini ada tanda checklist ya. Ini adalah completion ya. Jadi di tracking completion-nya di mana di masing-masing bagian ini bisa kita atur persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan oleh siswa sehingga di sini nanti ada tanda checklist. Sebagai contoh, misalkan di absensi ini sudah kita atur untuk penilaian ya. Misalkan dia minimal harus dapat 1 poin. Artinya kalau tidak absen atau izin ya, tidak isi data hadir atau izin. Kalau dia tidak masuk, maka dia tidak mendapatkan poin sehingga tidak bisa mengakses ke sini. Seperti itu. Atau bisa juga dibebaskan. Jadi tidak dikunci gitu. Dari sini bisa langsung ke sini atau dari tidak isi absen tapi bisa ke sini. Itu semua diserahkan kepada guru untuk mengaturnya. Ya. Dan itu bisa dilakukan dengan sangat mudah. Nah, kemudian guru bisa memberikan kuesioner. Ya, kuesioner ini bisa dipakai untuk siswa menilai dirinya sendiri. Namanya apersepsi gitu ya. Nah, di sini nanti apersepsi ini bisa dijadikan sebagai sarana guru untuk menilai sampai sejauh mana pemahaman awal dari siswa. Kita lihat di sini contohnya ya. Seperti ini. Ya. Nah, di apersepsi ini ya, kita bisa sebagai guru bisa melihat respon siswanya. Nah, di sini ada pertanyaan, menurut kalian apa itu desain komunikasi visual? Ini siswa belum belajar ya. Siswa belum belajar, kita tanyakan dulu pengetahuan awal mereka. Di sini ada jawabannya. Seperti Alif Muhammad Rafi ini menjawab adalah cabang ilmu desain yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan kreatif ya.
Di sini juga ada DKV atau desain komunikasi ada gambaran pengolahan media oleh penelitian Aziza. Jadi kita bisa tahu, guru bisa tahu apa namanya, pengetahuan awal dari siswanya masing-masing, ya seperti itu. Nah, selain memberikan kuesioner seperti ini, guru juga bisa memberikan, bentar saya masuk lagi ya, eksplorasi. Nah ini berdasarkan semacam PowerPoint tapi online, ya tidak berupa PPT. Jadi siswa tidak perlu mendownload, ya tidak memakan kapasitas daripada handphone mereka atau hard disk mereka, ya seperti ini, ya. Nah ini materi pembelajaran, ya continue, ya ini kita dalam mode preview, ya. Nanti siswa bisa ngeliat di sini, oh ada Technopreneurship itu apa, Illustrator, Comicus, dan siswa bisa masuk ke sini ke lesson menu namanya, ya. Nah di sini kita sebagai guru bisa menyusun langkah-langkah pembelajaran, ya. Ini mohon maaf internetnya sedang agak sedikit terganggu. Nah ini, nah di sini kita bisa memberikan teks, ya, memberikan teks, ya. Kalau ada gambar dia akan masuk gambar ke sini, ya. Ini seperti ini. Ini mohon maaf posisinya sedang agak lemot, ya, jaringan internetnya. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa memberi gambar, memberi teks, kemudian bisa juga memberi video, ya. Jadi siswa bisa langsung membaca seperti di dalam blog-blog di dalam internet itu, ya. Jadi website-website di dalam internet kita bisa bikin seperti itu, ya. Tetapi siswa tidak perlu keluar daripada platform LMS yang ada di sini, ya. Seperti itu. Nah, kemudian selain itu, ya siswa juga bisa kita berikan semacam tugas. Nah, ini ada ruang kolaborasi di sini, ya. Ada ruang kolaborasi. Jadi pertemuan pertama itu, ya, sampai dengan ruang kolaborasi. Nah, di sini kita bisa memberikan tugas, ya, atau assessment. Carilah tutorial tentang membuat desain logo yang ada di YouTube. Catatlah dan selanjutnya, ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari total 39 siswa, ini yang sudah mengumpulkan ada 28 siswa. Berarti masih ada sekitar 11 siswa lagi yang tidak mengumpulkan, ya. Nah, untuk pengumpulan ini juga kita bisa atur kapan batas akhirnya, ya. Untuk menilai dan melihat submission, kita klik view all submission di sini, ya. Nanti bisa kelihatan. Ini saya berikan yang no filter saja biar kelihatan semua. Nah, di sini, ya, kita bisa lihat dan memberikan nilai di sini tanpa harus mendownload. Seperti contoh di sini, saya kasih grading, ya. Ini mohon maaf, jaringan internetnya sedang lemot sekali, ya. Nah, ini nanti di bagian sini, kalau dia berupa PDF seperti ini atau doc atau PNG, ya, itu akan kelihatan langsung seperti ini. Nah, ini hasil daripada siswa, ya, pembuatan logo, ya, seperti ini. Ya, kita bisa lihat di sini untuk yang kedua tugas DDKV. Nah, di sini langkah-langkah membuat logo. Jadi tanpa perlu mendownload, tanpa perlu kita mengambil dokumen tersebut, seperti itu, ya. Itu cara penilaian. Nanti tinggal kita kasih nilai di sini, kita kasih feedback di sini. Jadi feedback ini nanti akan tampil di layar siswanya, seperti itu, ya. Kita kasih nilai, kita kasih nilai, kita kasih feedback juga, seperti itu. Nah, ini adalah penugasan, ya, penugasan seperti itu. Kita kembali lagi, ya, kita kembali lagi ke layar utama di sini. Nah, di sini kita juga bisa memberikan semacam konten yang cukup variatif, di mana nanti siswa setelah membaca konten atau setelah melihat tayangan video, siswa memberikan komentarnya, di mana komentar itu nanti bisa
ditanggapi baik oleh guru maupun oleh rekan sejawatnya. Nah, ini sebagai contoh di sini ada pengayaan ya. Nah, di sini ada video ya, ada video, siswa bisa memplay videonya. Kemudian di bagian bawah di sini ada perintah setelah kalian menyimak video di atas, tuliskan komentar kalian tentang apa yang disampaikan oleh pemateri tersebut. Tanggapan atau kesimpulan yang kalian dapatkan pada kolom notes. Bila ada pertanyaan, bisa diisi pada kolom question. Nah, di sini ada note, ada question. Kebanyakan di sini siswa kami ini memberikan notes-nya ya. Sebagai contoh di sini ada David Joshua Vando Pahutapea gitu ya. Ini sehari menjadi freelancer. Nah, ini salah satu keunggulan daripada LMS model ini adalah untuk nama siswa mereka menggunakan nama asli karena kita administrator jaringan, administrator aplikasi yang memasukkan, bukan mereka. Kadang kesulitan kalau kita menggunakan Google Classroom, ya salah satu kesulitannya adalah ketika siswa masuk dengan menggunakan nama yang bukan nama asli atau nama-nama panggilan. Nah, ini yang bikin susah mengidentifikasi. Kalau di sini siswa menggunakan nama aslinya karena memang diset oleh administrator program. Seperti itu. Nah, di sini ada satu notes yang saya kasih komentar ya. Di sini ada keseharian freelancer, desain buka laptop, cek notifikasi email, memudahkan memulai freelancer di Viper. Di sini saya kasih komentar ya, begitulah bila mau sukses harus tekun dan rajin. Nah, di sini juga ada komentar dari Ricky Arya Putra Arkananta. Fiverr merupakan platform salah satu platform terbaik bagi freelancer pemula dan pro. Adobe Photoshop dan Illustrator merupakan aplikasi yang sangat penting bagi desain grafis. Maka bisa saya kasih komentar di sini, ya. Sini betul, namun jangan terpaku pada satu aplikasi saja, percaya diri dan dengan berbagai macam kemampuan. Jadi kita bisa berinteraksi di sini antara guru dan siswa, ya, seperti itu. Nah, kemudian siswa bisa akses berikutnya di sini. Ya, dia ada berikutnya di nomor 2. Nah, ini juga ada video lagi ya. Video lagi ya yang bisa dilihat oleh siswa. Kemudian di akhir dia ada refleksi. Jadi kita bisa atur arah perjalanan siswa itu melihat apa, melihat apa, melihat apa, melihat apa. Mirip seperti PowerPoint, tetapi bedanya adalah dengan teknologi LMS ini ya, fitur LMS model ini, siswa selain bisa melihat juga bisa memberikan komentar dan bisa saling membalas komentar daripada teman-temannya. Nah, di sini nih ya. Kita bisa memberikan motivasi, kita bisa memberikan komentar dan sebagainya dan sebagainya. Ya, ada yang mendapat inspirasi bekerja gitu ya. Setelah melihat ya, kita bisa memberikan refleksi-refleksi seperti itu. Nah, itu beberapa fitur yang tersedia di dalam LMS model ini. Ya. Kemudian di sini ada tugas lagi. Ya, di sini ada tugas demonstrasi kontekstual seperti ini, yang membuat video pribadi, ada salam pembuka dan sebagainya. Nah, nanti siswa akan mengupload video mereka ke sini. Kita cukup view all submission ya di sini. Nah, tanpa perlu mendownload atau tanpa perlu kita mengklik daripada link video mereka di dalam YouTube ya, mereka cukup menampilkan saja linknya di sini. Otomatis videonya sudah muncul di sini. Nah, ini seperti ini ya, link video ya seperti ini. Kita cukup tinggal play sebagai contoh misalkan di sini. Ya. Ini akan otomatis akan terplay. Ya, seperti itu. Jadi guru tidak perlu berpindah-pindah aplikasi atau berpindah-pindah tab untuk melihat seluruh pembelajaran, proses pembelajaran atau tugas-tugas yang diberikan guru kepada siswanya. Ya, jadi cukup menggunakan satu platform ini. Ya, tidak berpindah ke tab-tab berikutnya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian selain itu juga ya, kita bisa memberikan link Google Meet atau link Zoom bila kita ingin melakukan pertemuan Google Meet atau Zoom tanpa harus kita men-share ke grup WA atau ke grup kelas gitu ya linknya. Jadi cukup kita masukkan di sini ya seperti ini. Nah, kemudian siswa nanti akan
mengklik enter the room, maka dia otomatis akan membuka link daripada Google Meet. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal dimulai. Nah, ini tinggal dimulai saja. Google Meet-nya tinggal diklik minta bergabung, maka dia otomatis akan bergabung. Ya, jadi tidak perlu kita mengatur atau share link tersebut ke dalam grup-grup WA atau grup-grup yang lain. Nah, bila kita memiliki akun Google yang premium ya, maka kita bisa melakukan perekaman. Nah, rekaman itu bisa otomatis kita play di sini. Seperti ini ya. Nah, ini adalah rekaman dari proses pembelajaran yang lalu ya, di bulan Agustus ini. Kita tinggal play di sini. Nah, jadi siswa yang terlambat atau siswa yang tidak mengikuti kelas, dia bisa mengikuti kembali rekaman daripada Google Meet kita ya, seperti itu. Iya Pak. Nah ini. Ya, kenapa kamu pilih multimedia? Nah, Saya pengen belajar foto ya. Pak, sama Nah ini cuman memang ada syaratnya ya, ada syaratnya untuk mengaktifkan ini ya. Kita harus mempunyai akun Google Premium ya. Ini waktu di awal-awal pandemi kita masih dikasih gratis, tapi sekarang sudah tidak gratis lagi. Ya, seperti itu. Itu terpisah daripada LMS-nya. Tapi di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya LMS model ini sangat fleksibel sekali untuk diterapkan di dalam pembelajaran, karena tadi ya kita bisa membuat berbagai macam variasi pembelajaran, termasuk nanti kita juga bisa membuat soal-soal yang bervariatif ya, soal-soal yang bervariatif, bukan hanya esai atau pilihan ganda. Bisa dengan menggunakan tipe soal kalimat rumpang atau kalimat yang terpotong. Jadi siswa nanti tinggal memasukkan kalimat-kalimat yang ada pilihannya ya, atau dengan menggunakan gambar, nanti siswa tinggal mengidentifikasi misalkan ini bagian A, bagian B, bagian C itu namanya apa ya. Nanti akan saya tunjukkan sedikit ya tentang tugas tersebut ya, tentang salah satu fitur yang bisa membuat tes dengan cara gambar tadi ya. Nah, itu beberapa fitur yang terdapat dalam LMS ini ya, walaupun sebenarnya fiturnya sangat banyak sekali. Fiturnya sangat banyak sekali yang mohon maaf kalau misalkan mau dipelajari atau ingin disampaikan, saya rasa waktunya tidak akan cukup ya. Tetapi itu sebagai gambaran ya bahwasanya LMS model ini demikian powerfulnya, dia bisa dipergunakan oleh guru untuk memberikan materi yang beragam sehingga murid tidak merasa bosan. Ditambah lagi bagi guru-guru yang kurang dalam kompetensinya di bidang teknologi ya, guru itu tidak tidak dibebankan untuk mengundang murid atau membuat kelas atau mengelola kelas, tidak. Tetapi guru lebih ditekankan untuk bagaimana merancang pembelajaran yang menarik untuk siswa, kemudian diatur bagaimana langkah-langkah seperti ini ya yang saya tampilkan ya, kapan absen itu bagian apa di tanggal berapa dan sebagainya gitu ya. Nah, itu sebagian daripada yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau untuk tes ini sebagai contoh di sini ada bermain dengan kamera ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ada tugas pengambilan gambar 1, tugas pengambilan gambar 2, ada absensi, ada yuk berkenalan dengan kamera dari laser Canon ya. Kemudian ada Google Meet. Nah, ini ada ulangan harian ya, ada ulangan harian ya. Bapak Ibu bisa lihat, saya kasih contoh di sini ya. Oke, saya kasih preview start attempt. Nah, ini yang saya bilang ya, identifikasi bagian-bagian kamera LSR berikut ini. Dan Bapak Ibu bisa lihat di bagian kanan ini ada kotak-kotak. Jadi siswa bisa bernavigasi ya. Nah, di sini ada bagian
pemilihan tombol, pemilihan jawaban gitu ya, seperti ini. Jadi tidak melulu mesti ABCD. ABCD bisa, ya udah pasti bisa ya. Multiple choice sudah pasti bisa, esai sudah pasti bisa. Di esai ada gambar, ada suara, itu bisa. Jadi kalau misalkan guru bahasa Inggris ingin memberikan soal berupa listening gitu ya, cukup direkam suaranya, kemudian diupload dalam bentuk soal, siswa nanti untuk menjawab ya, boleh pakai ABCD, boleh pakai esai gitu ya. Jadi siswa nanti ada suara yang bisa didengar oleh mereka. Gitu. Mirip seperti di UNBK. Ya. Nah ini seperti ini misalkan ya. Nah ini siswa nanti tinggal drag drop seperti ini. Ya. Tampilan LCD, oh di sini posisinya seperti itu ya. Kemudian tombol flash itu di mana posisinya? Oh ini tombol flash. Gitu. Nah ini bisa dilakukan oleh siswa nanti pada saat pengerjaan daripada ujian ini. Nah kemudian ini contoh lagi ya, ini sama contohnya. Nah di sini misalkan di nomor 3, nah ini yang contoh soal berupa drop down list ya. Jadi di sini ada pertanyaan ya, siswa tinggal memilih nih, ini maksudnya apa nih? Misalkan gini, bagian untuk menangkap cahaya yang akan meneruskan cahaya tersebut ke bagian sensor CMOS. Nah ini siswa tinggal dicari nih, oh apa nih? Misalkan nih, oh ini lensa jawabannya misalkan, seperti itu. Lalu ada berfungsi untuk menyalakan matikan kamera, oh ini fungsinya adalah tombol on off, seperti itu ya. Nah nanti kalau sudah semuanya dijawab, dia tinggal klik finish attempt, seperti itu. Nah ini adalah variasi-variasi soal yang bisa dibuat di LMS model. Juga bisa menjodohkan, bisa kompleks multiple choice ya, bisa rubrik, bisa juga berupa forum, bisa juga berupa kalimat penumpang tadi yang sudah saya sampaikan ya. Bahkan bisa juga berupa permainan gitu. Jadi di sini ada fungsi untuk membuat permainan tapi dia berupa kuis. Nah, ini mungkin untuk level-level kelas SMP atau SD gitu ya. Itu bisa dilakukan, tapi memang butuh guru-guru yang kreatif untuk membuat ini semua. Namun kalau misalkan sudah bisa berkreasi dengan program learning management system ini bisa dipastikan pembelajaran online itu tidak lagi membosankan. Karena kenapa? Karena siswa diberikan berbagai macam variasi materi, berbagai macam variasi tugas, berbagai macam variasi tes, ya. Sehingga siswa bisa bereksplorasi, siswa bisa melihat banyak hal terkait dengan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah ini seperti ini, ya. Nah di sini ya ini kebetulan karena memang pembelajaran produktif ya, jadi jarang menggunakan jarang menggunakan tes-tes sumatif ya, lebih kepada tugas-tugas di sini. Nah ini ada eksplorasi konsep, mulai dari diri, demonstrasi kontekstual dan sebagainya, ada ilmu pemahaman ya, seperti itu. Ya, jadi kita bisa lebih membuat siswa tertarik untuk belajar materi kita. Nah ini juga ada, saya akan sampaikan di sini ada yang namanya IHT ya. Nah, ini mohon maaf di sini ada untuk PAT ya, PAT dan PAS. Sebentar. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya di bagian awal daripada LMS ini ya, nanti ada timeline, ada online user di sini. Ini saya sendirian ya karena saya rekam lumayan malam ini. Ini ada upcoming event-eventnya ya, ada kalender dan sebagainya di sini ya. Saya ingin menunjukkan satu, sebentar Bapak Ibu ya. Nah ini sebentar, udah keluar tadi. Mohon maaf. Seharusnya sudah keluar ya, tapi saya terlanjur kiri klik ya. Jadi kita bisa membuat, nah ini ada sudah keluar ya. Ini juga ada presentasi komplit-komplit-nya. Ini nanti siswa bisa melihat berapa persen dia sudah komplit atau belum gitu ya. Sini
Saya ingin menunjukkan yang IHT kemarin kita pakai ya, nilai akhir tahun. Hidden. Nah ini juga Bapak Ibu ya, kita bisa menghidden atau menyembunyikan hal-hal yang ingin kita sembunyikan dari siswa sehingga siswa tidak bisa melihat ya, tidak bisa melihat hal-hal tertentu yang kita sembunyikan. Itu lebih enak gitu ya. Jadi siswa hanya bisa melihat apa yang ingin mereka lihat gitu. Mohon maaf ini, oh iya, saya tidak masuk ke dalamnya ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, itu jadi kita kembali ya. Ini fitur-fiturnya sangat-sangat banyak sekali ya. Banyak sekali fiturnya. Kita seperti di sini ya, ada grade ya. Kita bisa melihat ledger siswa di sini ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ledgernya nih. Ini yang sudah kita nilai ya. Daftar hadir seperti saya bilang tadi. Nah, ini dia izin ya, makanya dapat poin 66,67. Kalau hadir dia dapat poin 100 gitu ya. Nah, ini kita nilai, ada yang dapat 75, 78, ada yang tidak dapat nilai dan sebagainya ya. Kelihatan semua dalam bentuk ledger ya. Dan ini bisa nanti kita download ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ledgernya ya. Ya, ada yang dapat 100, ada yang dapat 80, 85 gitu. Nah, ini ledger-ledger ini nanti bisa kita download dalam bentuk Excel. Apa? Untuk kita olah lebih lanjut atau untuk nanti dijadikan laporan dari materi kita. Nah, ini di sini ya. Ini seluruh materi kita, seluruh materi saya dari sini ya. Ada dari lingkup kerja sampai di poin 89 ya. Ini semuanya bisa kita ekspor ya, tugas-tugasnya, nilai-nilainya dalam bentuk Excel sehingga bisa kita olah lebih lanjut lagi. Itu seperti itu. Dan untuk grades-nya. Baik, kita juga bisa memberikan badge. Badge ini semacam penghargaan ya. Ini karena saya tidak memberikan badge di sini ya. Kita bisa berikan badge di sini, bisa juga berikan sertifikat ya kepada siswa tertentu yang sudah menyelesaikan semuanya. Nah, itu bisa kita masukkan. Dan juga salah satu keuntungannya kalau kita menggunakan LMS ini adalah untuk bank soal. Jadi kalau seandainya kita punya bank soal yang cukup banyak untuk mata pelajaran kita, ya, kita bisa masukkan semua bank soalnya ke sini. Nanti pada saat pembuatan tes, ya, kita bisa menggunakan sebagian saja daripada bank soal itu atau keseluruhan daripada bank soal. Semakin sering kita membuat tes, semakin banyak bank soal, maka semakin variatif nanti soal-soal yang bisa kita berikan. Karena kenapa? Kita bisa setting soal itu secara random ya, atau secara berurutan. Jadi diambil soalnya itu berurutan, soalnya itu random dari bank soal yang kita punya. Ya, itu ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu adalah fitur-fitur singkat ya. Ya, mohon maaf sudah setengah jam saya bicara. Ya, mohon maaf kalau terlalu lama ya. Karena memang kalau untuk menjelaskan seluruh fitur yang ada di LMS ini itu akan membutuhkan waktu yang luar biasa ya. Karena memang fiturnya demikian banyak ya, fiturnya demikian banyak dan tidak akan bisa kita sampaikan dengan waktu yang terbatas seperti ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadi gambaran bagaimana LMS berbasis model yang kami pergunakan di SMK Hang Tuah 1 Jakarta. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.